Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tabrak bocah hingga tewas, warga rusak truk pengangkut tanah. Cuaca panas ekstrim, penderita infeksi jamur kulit meningkat. Jelang Maulid, pedagang hiasan panjang mulut mulai ramai. Tersenggol saat duduk di motor, seorang bocah tewas terlindas dam truk bermuatan tanah di Jalan Raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kabupaten Tangerang. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Setelah kejadian, sopir truk berusaha kabur, namun warga yang berada di sekitar mengejar dan menangkapnya. Warga yang emosi juga merusak truk pembawa tanah tersebut. Beruntung anggota Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota meredam emosi massa yang sempat merusak kendaraan truk tanah. Truk tanah melintas tidak pada jam operasional yang telah ditentukan sesuai Perda Bupati tentang larangan beroperasional di jam aktivitas warga. Truk hanya boleh melintas di malam hari hingga menjelang subuh. Mobil lewat ya, ada mobil lewat, gak taunya ternyata emang si adiknya lagi ada di motor. Lagi ada di motor, dia teriak, si abangnya ngeliat dia teriak. Pas teriak, saya kaget dong, saya balik badan, pas saya lihat udah ada di bawah. Tapi saya nggak tahu kejadiannya kayak gimana, soalnya saya cuma ngedengar suara kayak orang jatuh aja kayak gitu. Untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini telah ditangani petugas kepolisian Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Puluhan massa mendatangi klinik kecantikan milik dokter sekaligus penyanyi Tompi di Jalan Jombang Raya, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kedatangan massa memprotes keberadaan klinik yang baru berdiri karena dituding menutup saluran air yang berada di depan gedung. Terindikasi melanggar aturan dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir secara komersial untuk kepentingan perusahaan. Kita masyarakat mengawal atas aturan yang telah dilanggar dan kita minta untuk OPD terkait yang ada di Kota Tangsel ini menindak tegas apa yang menjadi kesalahan dan pelanggaran aturan yang dibuat oleh Taufik. Tuntutan apa aja sih Pak? Tuntutannya kami masyarakat minta untuk dibongkar. Sementara itu Tompi selaku pemilik klinik membantah semua tuduhan yang ditujukan oleh massa pendemo. Dirinya menyebut jika dari awal membeli lahan dan membangun klinik, saluran tersebut sudah ada dan tidak benar jika ditutup. Pendirian klinik pun sudah melalui perizinan dari dinas terkait. Kedua pihaknya juga membuka pintu untuk masyarakat sekitar yang ingin bekerja di tempatnya, tetapi harus melalui jalur yang benar, tidak memaksakan kehendak. Saya datang, kondisinya udah begitu. Jadi mereka bilang, wah teriak-teriak kalau bangun bangunan di atas saluran air. Bukan saya yang bangun. Dari saya datang, dari saya beli tanah ini, dulu kan bekas pom bensin. Nah, area di depan situ sudah pernah dibeton. Dan saya ngecek semalam katanya udah ada surat resmi dari Dinas Pengairan yang memperbolehkan area itu dipakai dengan syarat dibangunin turap sampai ke ujung dan ikut menjaga kebersihan kali. Nah itu udah restoran saya lagi mintain sih ke penjual yang lama ya. Gitu. Jadi sekali lagi itu bukan saya yang bangun. Saya nggak tahu menahu tuh. Saya malah baru tahu tuh, ya riset karena ada berita ini. Gitu.
Sementara itu, aksi unjuk rasa ini pun mendapatkan pengawalan ketat dari petugas gabungan kepolisian Resort Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di tempat umum semakin meresahkan. Di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, motor milik warga yang terparkir di depan minimarket Raib digondol pencuri saat pemilik sedang berbelanja. Dari rekaman CCTV, pelaku 2 orang yang salah satunya menggunakan jaket ojek daring. Keduanya saling berbagi tugas, satu pelaku menunggu di motor dan satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Tidak butuh waktu lama, 2 pelaku berhasil membawa motor korban yang merupakan konsumen toko. Pencurian baru diketahui setelah pemilik motor keluar dari minimarket dan tidak menemukan motor miliknya. Untuk memastikan, karyawan minimarket langsung melihat rekaman CCTV dan baru memastikan motor hilang karena dicuri. Iya benar Pak. Sekitar jam berapa itu? Sekitaran jam 8 dan 10 menit di CCTV. Oh, itu yang hilang karyawan apa konsumen? Konsumen Pak. Motor apa? Motor Vario. Vario. Itu diparkir di mana? Kenapa? Diparkir di depan ya? Iya di depan. Oh, konsumennya belanja di sini? Lagi belanja di sini Pak. Pencurian sepeda motor sudah terjadi yang kedua kalinya. Setelah kejadian, korban langsung melapor ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Tidak hanya mengakibatkan krisis air, kemarau panjang yang disertai panas terik matahari seperti yang terjadi akhir-akhir ini juga menimbulkan penyakit kulit yang disebabkan infeksi jamur. Penyakit ini bisa menyerang penderita dari segala usia. Seperti yang terpantau di Rumah Sakit Umum Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Biasanya dalam satu hari, jumlah pasien yang berobat karena mengalami infeksi jamur hanya 4-5 pasien. Namun saat ini bertambah menjadi 11-12 pasien. Untuk mengantisipasi terserang jamur kulit yang menyebabkan gatal dan ruam, masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh masyarakat yang beraktivitas sehari-hari di lapangan. Juga diimbau untuk menghindari pakaian ketat dan segera mengganti pakaian yang basah karena keringat serta menjaga pola hidup sehat. Selain itu, menurut dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di musim kemarau saat ini, masyarakat yang beraktivitas diimbau untuk membawa pakaian pengganti dan kerap membersihkan keringat di tubuhnya. Selalu jaga, jangan lembab. Kalau keringatan nggak boleh keringetan ya. Keringatan jangan terlalu banyak. Kalau keringatan juga langsung dilap, dibersihkan. Pakai baju yang kainnya nyaman dan menyerap keringat. Kemudian kalau misalkan keringatan banyak, ya mandi rutin aja dari 2 kali. Menghindari pakaian yang ketat juga, iya betul. Selain itu, guna menghindari infeksi dan penyebaran jamur kulit di musim kemarau saat ini, masyarakat diimbau untuk tidak berbagi peralatan pribadi, menjaga kebersihan kulit dengan tidak menggunakan pakaian basah yang lembab, dan mandi 2 kali sehari. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.